Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan dimensi bangunan benduk. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini ada yang namanya data diketahui, di mana data ini kita perolehnya dari soal yang telah diberikan. Nah, di sini soal yang aku pakai itu adalah soal referensi UAS, gitu ya. Karena kan soal latihannya nggak ada, maka dari itu aku pakai soal ini. Nah, kemudian data di sini bisa kita asumsikan apabila tidak diberikan datanya. Nah, maka dari itu ini sangat-sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan perhitungan ini, bagian dimensi bangunan bendung gitu ya. Nah, ini data diketahui. Kemudian data tambahannya itu adalah nilai gravitasi. Nah, di sini aku pakainya 9,81 meter per second kuadrat, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini kemiringan tebing sungai pakai 0,5, gini ya, 0,5 datar. Oke, pertama kita perlu menghitung tinggi muka air sebelum ada bendung. Nah, tinggi muka air itu outputnya adalah H, satunya meter. Nah, maka dari itu di sini kita perlu mencari dulu luas penampang. Nah, luas penampang ini rumusnya adalah B plus M H dikali dengan H. Nah, itulah mengapa di sini hanya kuadrat gitu ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja B plus M seperti ini. Nah, kemudian panjang penampang basah atau P. P di sini maksudnya penampang basah ya, bukan P tinggi bendung gitu. Rumusnya itu adalah B yang ini plus 2 kali akar 1 plus M kuadrat gitu. Nah, hanya kemana? Hanya ditaruh di luar. Karena apa? Karena hanya yang kita cari gitu ya. Nah, di sini itu P-nya itu rumusnya sebagai berikut. Sama kayak perhitungan saluran dimensi kemarin gitu ya. Nah, dan mencari nilai R sebagai berikut. R ini masukin ke sini, kemudian V ini masukin ke sini. Nah, setelah mengapa ini rumusnya perlu kita jabarkan sedikit gitu ya. Nah, ini kita ngelink aja ke Q banjir, kemudian nilai A ini ke sini, kemudian ini kali 1 per N itu adalah 1 dibagi dengan nilai kekasaran dasarnya, N itu, kemudian Enter. Nah, selanjutnya, di sini pada bagian atas masuk nilai A, yang bagian bawahnya itu adalah nilai B. Nah, ini adalah koefisien untuk tanda ya, agar kita nggak lupa gitu, pangkatnya berapa. Nah, yang terakhir itu adalah S, dipangkatkan setengah, yang ini. Nah, atau bisa juga kita tulis SQRT atau akar gitu ya, dari S gitu. Kemudian Enter. Nah, selanjutnya, nilai ini kita tinggal kali-kalikan aja. Nah, di sini ada nilai A dikali dengan 1 per N, dikali dengan nilai S. Nah, ini semua nilai yang bisa kita kalikan. Ya. Nah, karena yang ada variabelnya cuma satu, di A pangkat 2 aja. Nah, kemudian di sini tinggal kita bagikan aja. A dibagi P. Nah, pangkatnya A pangkat 2 per 3. Gitu. Nah, kemudian ini tinggal pindah ruas saja. Jadi, 265 dibagi dengan buka kurung nilai yang ini tadi dikali dengan nilai ini. Kemudian Enter. Nah, didapat, ini kan pangkatnya udah aku jelaskan ya di perhitungan dimensi saluran. Kenapa dapatnya pangkat 8 per 3? Karena pangkat 2 ini kan sama aja dengan 6 per 3. 6 tambah 2 itu 8. Nah, didapat angka sebagai berikut, dan hanya itu adalah nilai ini tadi dipangkatkan 3 bagi 8. Atau kebalikan dari 8 per 3. Gitu. Enter. Nah, ini adalah ketinggian muka air sungai sebelum dibendung. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu adalah tinggi muka air mercu bendung. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana nilai C itu bisa kita hitung. Rumusnya ini ya, 2 per 3 dikali akar 2 per 3 dikali dengan gravitasi gitu. Nah, untuk CD ini koefisien ini kita asumsikan aja. Ya. Jadi data yang kuning itu masih asumsi sebenarnya. Karena kenapa? Karena ini nggak diketahui di soal. Jadi kita asumsikan saja. Nah, B pilar kan atau lebar pilar itu kan nggak ada di soal. Kita asumsikan juga. Kemudian B kontraksi juga. Kita asumsikan juga. Sehingga rumus B efektifnya itu adalah lebar sungai ini. Kemudian dikurang dengan lebar pilar, dikarenakan ada 2, maka dari itu 2 dikali dengan lebar pilarnya ini. Nah, dikurang dengan lebar kontraksinya ini. Kemudian Enter. Nah, setelah itu, untuk rumus H1 atau H
ketinggian muka air di atas mercubendung, itu rumusnya yang ini. Namun ini langsung aku eksekusikan saja, yang artinya tinggal pindah ruas dan dipangkatkan 1/1,5 atau kebalikan dari 1,5 gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah nilai Q yang ini dibagi dengan buka kurung nilai CD dikali C dikali dengan B efektif, kemudian tutup kurungnya 2 kali di sini dipangkatkan dengan 1/1,5 sesuai dengan rumus gitu ya. Nah, di sini pangkatnya kita challenge ke semua area pembagian ini tadi gitu ya, karena ini kan pindah ruas sederhana gitu, aljabar sederhana seperti itu kurang lebih. Nah, didapat nilai H1 sebagai berikut. Nah, H1 ini kan angkanya terlalu unik dan terlalu banyak koma. Nah, ini bisa kita bulatkan, entah itu round up ataupun langsung tulis angka 2 di sini gitu ya. Di sini kalau aku bulatkan di sini dapatnya 2 meter gitu ya. Bisa pakai round up dan lain sebagainya, itu bebas. Karena ini penjelasan aja, maka cukup aku giniin aja gitu ya. Nah, kemudian H ini kan juga naruh ke perhitungan bawahnya. Maka dari itu ini nggak aku round up atau apapun itu. Cukup diginiin aja. Nah, setelah itu digambar ketinggian muka air di atas mercubendung gitu, seperti ini. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya itu adalah perencanaan pintu pembilas. Nah, rumusnya itu sama, rumus A-nya juga sama. Nah, rumusnya itu Q sama dengan koefisien D dikali V dikali A. Nah, di mana Q pakainya itu kita ambil maksimum di antara kedua nilai ini, gitu ya. Nah, di sini kan maksimumnya itu adalah Q minimum sungai. Nah, maka dari itu kita pakainya Q minimum sungai 9,5 ini. Nah, CD-nya ini asumsikan aja 0,9 karena ini koefisien juga. Tapi pengambilan 0,9 ini juga tentu ada dasar gitu ya. Bukan angka yang random dan tidak ada dasar gitu. Nah, kecepatannya juga di sini kita pakainya 2 meter per second. Nah, ini asumsi juga ya. Yang area kuning itu adalah asumsi. Nah, kemudian untuk mencari Q kan perlu nilai luasan. Nah, nilai luasan ini perlu nilai B sama H. Nah, itulah mengapa H di sini kita langsung linkkan aja ke area ini, yang ini, tinggi bendung, 3 meter. Kemudian lebar pintunya ini, nah, tinggal pindah ruas dari rumusan ini. Nah, di sini outputnya itu Q dibagi dengan buka kurung CD dikali dengan V dikali dengan nilai H, gitu ya. Sehingga outputnya adalah B. Enter. Nah, ini tinggal pindah ruas aja gitu. Ini adalah posisi perletakan pintu pembilasnya di sini gitu ya. Di mana area biru ini apabila kita bikin potongan atau section, dia akan menghasilkan detail seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu kita lanjut ke perencanaan pintu pengambilan. Nah, berbeda dengan tadi kan pakainya max dari kedua nilai tadi. Kalau ini pakainya minimum. Jadi angka yang terkecil dari kedua debit tadi, 9,5 dan 6,5. Nah, untuk CD-nya juga sama, di sini asumsi. Kemudian kita lanjut ke nilai V ini. Nilai V ini rumusnya adalah 2 dikali G dikali Z dipangkatkan 0,5. G itu adalah gravitasi gitu ya. Nah, kemudian tinggi dasar pintu, di sini pakai 0,8 meter. Tuh. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai H. Nilai H itu adalah 3 meter yang atas tadi, yang ini, tinggi bendung, dikurang dengan dua parameter ini, yaitu nilai Z dan juga nilai tinggi dasar pintu. Ya. Kemudian enter. Nah, setelah selesai mendapatkan tinggi pintu, nah, kemudian H ini kita input ke sini, kemudian nilai luasan ini kita input ke sini. Nah, sehingga rumusnya adalah Q dibagi buka kurung CD dikali V dikali nilai H, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah gambarnya, di mana angka ini bisa kita masukkan ke dalam gambar ini gitu ya. Ini untuk kebutuhan desain gambar. Nah, selanjutnya perencanaan kolam olak tipe Flukter. Nah, di sini kita pakai Q banjir total, Q banjir yang ini ya, yang paling gede ini. Kemudian 1 meter kubik per detik. Kemudian B efektifnya pakai yang tadi, udah ngelink ke sini, yang ini. Kemudian hanya ini kita pakai yang udah dicari tadi.
yang ini ya, nih, yang kita bulatkan tadi. Nah, kemudian kita menghitung nilai QC. Nah, QC itu tinggal pembagian antara Q dan juga lebar efektifnya gitu. Nah, setelah itu kita lanjut menghitung tinggi muka air kritis, mana ini disingkat menjadi HC. Rumusnya itu adalah QC kuadrat tadi dibagi gravitasi. Nah, tapi semua ini diakarkan gitu ya, enter. Nah, setelah itu nilai H ini itu ngeling aja ke sini. Nilai H yang telah kita peroleh tadi ya. Yang ini. Ketinggian muka air sebelum dibendung. Nah, boleh enter. Nilai P juga kita linkkan ke bagian diketahui yang ini. Enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung nilai selisih tinggi muka air. Rumusnya itu adalah P dikurang H ditambah H1. Nah, gitu. Nah, itulah mengapa kedua hasil ini kita taruh bawah. Agar apa? Agar mempermudah dalam pengelingan gitu ya. Agar mempermudah dalam mencari datanya gitu. Jadi kita nggak perlu scroll lagi ke atas gitu ya. Kemudian Z bagi HC, tinggal dibagi aja Z, dibagi nilai HC tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai T. Nah, T itu rumusnya adalah 2,4 dikali dengan HC yang ini, plus 0,4 dikali dengan Z. Nah, rumusnya udah ketentuan gitu. Satuannya adalah meter. Kemudian ketinggian kolam olok. Nah, kolam olok ini rumusnya itu adalah T dikurang H. Itu. H yang digunakan itu adalah ketinggian muka air sebelum dibentuk. Nah, di mana nanti angka-angka ini itu bisa kita masukkan ke dalam gambar ini. Nah, di sini udah didefinisikan T itu apa, kemudian H itu apa, gitu. HC juga apa. Di sini udah didefinisikan. Nah, selanjutnya kita lanjut menghitung tinggi ambal. Nah, disingkat menjadi A seperti ini, rumusnya itu adalah 0,28 dikali dengan HC dikali dengan akar dari HC dibagi Z, gitu. Enter. Dimana D ini adalah dasar di konkret ini ke top dari konkret ini gitu. Nah, rumusnya itu adalah Z yang ini plus dengan T dikurang H1. H1 yang ini, yang kita bulatkan 2 meter tadi gitu. Lalu enter. Nah, di sini jika teman-teman udah ada Excel, di sini kan udah dapat angka 2 tadi. Nah, untuk ke bawahnya, jika mau pakai angka 2 langsung itu nggak apa-apa gitu ya. Berarti nanti tinggal diubah aja di sini. Pada bagian H ini tinggal kita ketik 2. Gitu. Maka ini akan menyesuaikan. Nah, tapi di sini aku langsung link aja karena biar nilainya langsung real gitu, langsung sesuai dengan kebutuhan. Nanti gambarnya seperti ini desainnya. Nah, ini juga potongan samping dari pintu tadi dan lain sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lagi Excel ini dan juga gambar ini untuk keperluan ujian. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang perhitungan dimensi bangunan bendung. Kemudian apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.